Upaya menghadirkan ekosistem mobil listrik yang terjangkau bagi masyarakat terus dilakukan. Perusahaan listrik negara menyatakan, harga pengisian daya mobil listrik di PLN hanya dipatok Rp1.000 per 1 kWh. Harga itu didapat saat pengisian daya pada jam 10 malam hingga jam 6 pagi. Harga ini merupakan diskon home charging yang diberikan PLN dan diklaim lebih murah daripada 1 liter bensin. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo menyatakan, 1 kWh itu setara dengan 1 liter bensin untuk mobil. 1 liter bensin bisa menempuh jarak 10 km, maka dengan pengisian daya mobil listrik hanya 1 kWh bisa menempuh jarak 10 km juga. Selain lebih murah, pengurangan emisi karbon dalam energi listrik diklaim mencapai 50%. Belum lagi dengan pemenuhan BBM ini, menyumbang impor yang cukup banyak. Darmawan mengungkap, kebutuhan minyak per hari di Indonesia mencapai 1,3 hingga 1,4 juta barel per hari. Padahal produksi minyak RI hanya di kisaran 700.000 barel per hari. Guna menambal defisit anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah putar otak. Salah satu jalan yang ditempuh dengan mendapatkan dana segar lewat penerbitan surat berharga negara. Tahun depan, Kementerian Keuangan akan menerbitkan SBN neto Rp991,3 triliun. Sedangkan secara bruto, SBN yang diterbitkan Rp1.300,1 triliun. Secara rinci, SBN bruto meliputi penerbitan domestik reguler akan memakan porsi terbesar, yaitu sebanyak 78 hingga 83%. Selanjutnya, SBN valuta asing atau falas memiliki porsi 11 hingga 14%, dan SBN retail 6 hingga 8%. Sederet kebijakan SBN yang akan dijalankan pemerintah, yaitu optimalisasi SBN rupiah tenor menengah panjang. SBN falas kini diposisikan sebagai pelengkap untuk menghindari crowding effect dengan tetap memperhatikan cost of fund yang menarik. Ekonomi digital Indonesia terus menunjukkan taringnya. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut 41,9% transaksi ekonomi digital di Asia Tenggara berasal dari Indonesia. Ekonomi digital di Asia Tenggara sendiri telah mencapai 105 miliar dolar Amerika pada tahun lalu. Sedangkan untuk Indonesia, angkanya sudah menyentuh 44 miliar dolar Amerika atau setara 660 triliun rupiah. Kemudian ada Thailand dengan nilai ekonomi digital 18 miliar dolar Amerika. Disusul Vietnam 14 miliar dolar Amerika, Malaysia 11,4 miliar dolar Amerika, hingga Filipina 7,5 miliar dolar Amerika. Erlangga pun memperkirakan ekonomi digital Indonesia akan naik signifikan pada 2025 hingga mencapai 124 miliar dolar Amerika atau setara 1.778 triliun rupiah. Sementara itu, ekonomi digital Asia Tenggara diprediksi mencapai 309 miliar dolar Amerika pada tahun yang sama. Harga minyak menguat belakangan ini menjadi angin segar bagi Arab Saudi. Hal ini pun diprediksi berimbas langsung pada anggaran pendapatan dan belanja negara. Pemerintah Arab Saudi memproyeksi akan ada surplus sekitar 90 miliar rial atau berkisar 343,8 triliun rupiah pada 2022 nanti. Asumsinya kenaikan harga minyak akan membuat pendapatan negara mencapai 1,04 triliun rial atau 3.991,9 triliun rupiah. Sementara itu, belanja negara kemungkinan hanya sebesar 955 miliar rial atau 3.648,1 triliun rupiah. Proyeksi ini berbanding terbalik dengan asumsi awal yang dibuat pada September lalu, di mana pemerintah setempat memperkirakan APBN 2022 bisa defisit 52 miliar rial atau 198,64 triliun rupiah. Sementara APBN 2021 diramal defisit 84 miliar rial atau 320,88 triliun rupiah. Persaingan pembangunan pabrik baterai di kawasan Asia Tenggara kian panas. Selain Indonesia, kali ini ada Vietnam yang bersiap membangun pabrik baterai dan berekspansi hingga ke Amerika Serikat. Konglomerat terbesar Vietnam, Vingroup mengatakan mereka mulai membangun pabrik sel baterai senilai 174 juta dolar Amerika
atau setara dengan 2,49 triliun rupiah. Pembangunan ini untuk bisnis kendaraan listrik Finfast, sehingga perusahaan rantai pasokan baterai. Pabrik baterai sebagai proyek baterai EV pertama Vietnam itu terletak di Provinsi Tengah Ha Tinh di atas lahan seluas 8 hektar. Dilansir Reuters, pada bulan Oktober otoritas lokal Ha Tinh mengatakan kawasan pabrik tersebut diharapkan menjadi investasi 387 juta dolar Amerika dan di atas lahan seluas 12,6 hektar. Finfast menjadi produsen mobil domestik pertama yang sepenuhnya dikembangkan di negara itu ketika model bertenaga bensin yang dirakit sendiri berhasil diluncurkan pada tahun 2019. Finfast juga bertaruh pada pasar Amerika, di mana produk SUV listrik dan model penyewaan baterai akan memulai debutnya tahun depan.